itu Yesus. Tidak hanya orang yang sudah meninggalkan Yesus, tapi bandingkan aku dengan juga kata sudah Nabi meninggalkan Muhammad, Yesus. aku walaupun aku Rasul Allah, tapi aku tetap tidak tahu selamat atau tidak. Itu mau kalian pilih. Di mana datanya Kalian coba? goblok. Coba di mana datanya coba? Ya, Di mana gantian Tunggu boleh datanya. sekarang. Kalau ada datanya keluar kau ya Pak. Iya, saya sudah Ya. baca ayat itu Ya, dengan kau tinggalkan tafsirannya itu. sudah. Udah. Ulang baca ayat itu dengan tafsirannya. Jangan kamu cuma nyerotol saja, nggak pakai data. Iya, doktrin. Udah ada datanya ini. Pakai data, Jelas kalau main aku. data. Saya mantan Kristen, saya tahu Bibel ya. Doktrin, doktrin aja. Oke. Lebih baguslah kami menuhankan Yesus dan menyembah Yesus daripada Ya, tapi jangan pakai data ya. Pohon. Itu. Bu Darni, kamu boleh mentuhankan Yesus, tapi jangan pakai Bibel Yesus ya. menghidupkan orang mati, menyembuhkan segala penyakit. Elia juga menghidupkan orang mati. Itu Elia tidak. Oke, Tentu boleh ya, kamu teman-teman, mentuhankan tentu ya, teman-teman. Yesus. Ini saya ingatkan, silakan mentuhankan Yesus, tapi jangan pakai data Bibel ya. teman-teman. Ya, tapi jangan pakai data Bibel berhadapan dengan saya kamu. Ingat itu. Di akhir Oke. zaman. Nah itu bodoh Ayo, kalian kita kalau dialog. kalian menolak Yesus Tuhan. Ayo kita dialog. Yang selamat menurut Yesus yang mentuhankan dia atau yang mengakui dia sebagai utusan? Ayo. Utusan dia nabi, dia lebih daripada nabi, dia Allah. Silakan cari ayatnya kalau ingin selamat mentuhankan Yesus. Silakan. Yesus. Saya tunggu, silakan gantian kita. Ayo. Oke, kenapa kalian mati-mati? Berni, kamu jangan nyerocos saja pakai data kamu. Sekarang ku tanya, pertanyaanku, biar aku turun. Tuhan, kamu Pertanyaanku biar aku turun. botol Allah sekali kamu, berkata, ya. berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Kenapa kalian tahu tentang Abraham, tentang Ismail, tentang Isa, tentang Daud, kalau tidak beriman kepada Taurat, Zabur, dan Dalam Injil? Al-Quran ada surat Mana? Ibrahim. Dari mana ada. tahu Al-Quran itu? Dalam Al-Quran surat Ibrahim ada, surat Hud ada, surat Yunus Bukan ada. Alkitab Makanya atau Al-Quran? kami tahu karena di Al-Quran ada. Alkitab abad pertama, Nah, apa abad kamu ke-7. Mana? Ada ngomong apa dia? Itu penipu. Ngomong apa? Kamu Beriman tantang kepada debat takut, kamu tantang dialog takut kamu. Ayo kita tentukan temanya. Ayo. Kitab Yesaya nggak ada. Jangan kemana-mana. Woi, jangan kemana-mana. Kitab Yesaya. Ayo terima tantangan saya dialog kita pakai data. Ayo. Tidak kebenaran kalian. Jangan nyerocos. Saya tantang dialog. Dusta Ayo. kalian. Ayo. Tantang kamu dialog. Ngorocos dari tadi. Kami pemegang Injil. Coba dengar satu-satu lah. Oke, sekarang abang ini lawan saya sekarang. Ayo. Abang Tata bisa mengerocos dari tadi Abang Tata. Ya sekarang ayo kita gantian sama saya dengan kamu. Ayo. Dulu Abang Darni lah. Saya sama kamu sekarang, ayo. Dengar dulu. Coba beretika lah. Nah, ya dengan iya makanya ayo beretika kita. Dia saya tantang takut Kau dia. merocos dari tadi kau. Mana kita mau dengar mana yang Nah, udah yang mau sekarang ayo aku sama kamu ya. Oke, ayo kita mulai. Kau udah ngerocos. Oke, supaya tidak nyerocos, saya tentukan temanya. Kita dialog berdua ya, pakai data ya. Gimana? Entah, kamu takut, Darni takut. Dia maunya nyerocos. Kalian matikan aku, dasar kalian penipu, penipu kalian. Nah, Aku takut. ngomong kalian mati-mati. Kalau takut ngomong turun, kalau takut turun. Ayo main kita, ayo. Ayo sama aku. Ayo. Saya mantan Kristen. Ayo. Ayo sudah silakan. Saya penginjil terkenal. Ayo. Kita cari ayatnya. Kamu nggak pakai data, Diam kalian, kamu ya. nggak ada data kamu. Kau mentuhankan anak orang, Darmi. Diam Sadar kalian kau. dulu. Makanya Itu anak kalian, Bunda Maria. perempuan kalian keroyok, memalukan. Masa manusia mengeluarkan Pakai Tuhan? itu, Otak pakai di mana, itu. Darmi? Pakai Aku otak dulu, perempuan, pakai otak. Kalian Pakai keroyok, akal. aku dasar kalian. Darmi, pakai akal. Gak mungkin manusia melahirkan Tuhan. Allah berfirman, berimanlah engkau. Ya, biar kau tahu itu Noman. Tidak sama. Saya ini pakar Bibel, nggak usah cakap pada Darmi. Silakan. Sementara Taurat, Zabur, dan Injil. Udah, ayo kita hilangkan di jalan. buku Ayo, itu. ayo, Siapa dia- penipu? Woi, Penipu siapa? Emangnya siapa lebih hebat, Allah atau Kamu itu membandingkan Nabi Muhammad Mana dengan lebih hebat? Kalau kamu membandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus, gak level Darni. Membandingkan Yesus dengan Nabi Muhammad, ibaratkan RT dengan presiden. Ya, kalau Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam, Muhammad mendatangi neraka. rahmatan lil alamin. Yesus cuma jadi RT. Aku diutus hanya kepada orang dari Israel. Jadi Bu Darni, tingkatnya Yesus ini cuma kepala desa, sedangkan Nabi Muhammad untuk Ayo seluruh alam. pakai waktu ya. Ayo. Yesus untuk siapa? Ayo.
Ayo. Nggak usah waktu lah Ayo. yang lain. Ayo silakan. Kamu dulu ayo. Kita buat judulnya dulu. Judulnya mana lebih benar Alkitab atau Al-Quran? Ayo. Oke. Bibirmu kontradiksi. Oke, ayo. Ayo. Silakan. Emangnya Al-Quran nggak cocok Major, silakan, Major. 27 versi Perempuan jangan Al-Quran. dikeroyok, Tahu 27 versi Al-Quran. Nggak ada ilmu Derni, cuma modal comong aja. Saya mau tambah. Itu hanya satu Saya mau- selama-lamanya. saya mau- Al-Quran 27 saya- versi. Apakah Tuhan Yesus kau. Gak mau dengar ini. Ih, jadi dialog saya, gampang. saya mau tambah satu statement nanti Brother Tata lanjut. Di dalam Al-Quran tidak ada kontradiksi di dalam satu konteks. Tapi di dalam Bible ada banyak kontradiksi di dalam satu konteks. Oke, lanjut. Itu baru lidahmu agak-agak pendek ya. Kalau agak belepetan kau. Jangan jangan pribadi kau. Pribadi kau. Waduh, kau Jor. Enggak, lidahnya kayaknya agak pendek Kau kayaknya. jangan pribadi kau. Kau makan lagi kau. Orang luar negeri reject dia Jor. Waduh, kau Jor, Major. Aduh, Ini ada orang rumah malam aja, Jor. dibilang dulu. Itu baru di belakang rumah aja udah dibilang luar negeri. Waduh. ada kau. Kau itu ngawur aja kau. Ini Oleng Re. Kenapa Anda tidak mentuhankan Yesus, Oleng Re? Ya, Bang Arif. Ya, kasih tahu ke Major. Ya. Betul, oke, aku lanjut ya. Pertama-tama Yesus itu hanyalah nabi dan utusan. Yang kedua, jikalau memang Yesus itu Tuhan, kita baca di Kolose 4 ayat 11. Di situ disebutkan silsilah daripada Yesus itu sendiri. Mengapa Tuhan bisa menikah? Itu pertanyaan besar. Jika memang Tuhan itu menikah, dia bukanlah Tuhan yang sejatinya. Dia pastilah hanya utusan atau nabi. Seperti itu, Bang Arif. Oke, saya coba tanggapi dulu kau ya. Mudah-mudahan kau masih bisa diobati ya. Obati. Oke ya. Kristen juga Jor. Sudah nggak ada obat ini. Aku sudah nggak ada obat. Gak ada obat. Gak usah obatin aku, yang harus diobati itu. Si Mayor, si Jenderal kita obati. Dia mau kita obati. Jadi ngapain kau bernarasi lagi? Kalau udah bersahadat ya udah jalankan imanmu. Carilah jalan yang lurus terus. Aku dan Novan ini 11-12 lah, masih lebih mending daripada Iya, kamu. kalau kau sudah menemukan agama yang jalan yang lurus, Belum Jor. Dia Belum. masih Kristen Jor. masih Dia Kristen. masih Oke. Katolik Jor. Waduh, belum. Katolik. Kalau si Oleng Re ini belum. Oleng Re. Oke. Ya. Itu koin udah masuk itu. Koin. Nanti lumayan nanti koin. Biar ada beli apa nanti Waduh, ya. kok malah bicara koin kau. Ya. Waduh, jangan Aja tadi dipancing. kayak gini, Umat Islam itu itu jangan jangan koin. dipancing. Jor. Biar kayak sok apa gitu. Waduh, kau Pasti terlalu gampang- banyak gampang makan apa plastik kalian? kau Jor. Ada Kau sedikit kebanyakan pembual makan sedikit. plastik Jor. Ini Iya. percaya sama pembual. Kayak gini kalian percayai. Udah, kau jangan Jadi jangan mabuk, jangan mabuk kau. Jangan mabuk kau. Di sini, cari koin di sini. di sini dua mantan Kristen, satu masih Kristen tuh. Beda pandang sama kau. Biar Yang yang buka lain masuk angin kau mengerti konten. siapa kebenaran dari Yesus Kristus itu Oke, sendiri. jadi gini aja ya, kita dua dulu ya. Mana tahu mungkin saya itu bisa terbuka pikiran saya dengan pemikiranmu ya. Oke, sekarang saya kalau bertanya sama kamu dulu. Nggak pakai data, nggak usah ngomong lah. Aku ada data ini. Aku dulu yang ngomong lah. Seperti itu, host. Itu tuh pesmu tadi kau beli size berapa rupanya tadi? Kok kayaknya nggak susah kali kau jadi. Silakan meleleh. Buka narasi duluan, silakan. Sempakmu jangan kau beli yang ukuran Udah, kecilan itu. jangan kejang. Ini Ya, ngomong silakan apa meleleh. sih? Ini saya baru habis telepon. Ada apa ini? Mayor, kenapa lagi sih? Santai aja. Jenderal ini sudah kerasukan roh kudis. Iya, dia itu sakit. Harusnya minum obat mentre. Neo Instrutrot. Apa? Neo Instrutrot. Apa? Top. Gitu. Itu aja minum obat itu. Selamat sore. Ayolah, selamat sore. Ayolah di. Kalau semua Bentar, yang Pak. lagi Ayolah. sini pakai, kalau boleh pakai data ya. 16 Iya, iya. mengatakan dengan data. Taruh gini. Sebentar saya ngatur. Saya kembali ngatur ya. Saya kembalikan Ustaz Tata sebagai narasumber Islam. Saya kembalikan Ustaz Tata sebagai narasumber. Sebentar dulu. Hoi. Melainkan yang ke Yohanes 3. Ntar dulu, jangan ke Yohanes dulu. Ntar dulu.
Saya kembalikan ke topik. Ya, diwakili umat Islam satu dulu yang bicara, Ustaz Tata. Paling saya moderatorin, kembaliin ke topik. Ini suruhan siapa nih Tampu Bolon? Muslim apa Kristen? Satu kecil katanya ya. Taruh dulu bang. Boleh Kristen dia, Kristen dia. Boleh Ri, diam dulu ya. Kotaku ini kecil nih. Ya, Pak Tampu Bolon silakan. Selamat sore. Dibuka mic-nya Pak. Biar disuruh ngomong, buka mic nggak mau. Tiba-tiba langsung ngomong pakai Yohanes. Ini Bang Endi ini ada Tampu Bolon yang mana pula kau cari seperti Tampu Bolon? Ada itu suruhan Tampu Bolon. Ada. Suruhan Tampu Bolon ada. Lu kagak bisa baca juga lu ah. Yang mana? Ada di bawahnya Saat. Di atas gua. Oh ya silakan lah ngomong silakan. Itu siklanya lagi merah. Pak Tampu Bolon silakan. Selamat sore. Dibuka mic-nya Pak. Loh malah diem. Tadi tiba-tiba masuk pakai Yohanes. Mula dia Bang Andi, saya tutup mute-nya kan. Dia tidak tahu buka mute itu. Dibuka mute-nya Pak. Waduh. Ini orang janda. Sorry. Brother, saya mau tambah sedikit dulu. Ya, silakan. Ini orang janda. Silakan. Ini orang Silakan. jandal orang Kristen ya. Yang Kristen jandal dia. di sini. Kristen dia. Oke. Iya, jenderal Kristen. Iya. Jandal kamu bisa siap diskusi dengan saya atau tidak? Gimana? Kamu mau diskusi dengan saya atau tidak? Sama siapapun saya diskusi, tanya orang ini sama siapa. Kalau ada hantu bisa diajak diskusi, saya ajak diskusi hantu. Iya, tapi sering macet sama Jor, sering macet Jor. Gak usah ketinggian kali. General, kasih saya satu alasan yang pakai logik dan eksplisit. Kenapa Anda percaya perjanjian baru itu firman Tuhan? Oh oke ya. Kau jangan kau potong ya, biar enak kita diskusi ya. Jadi gini, pahami dulu, Bible kami tidak diturunkan oleh Sang Pencipta kepada seseorang, baru nanti kepada satu sosok, baru dikirimkan kepada disampaikan lagi kepada makhluk. Bukan seperti itu. Ya, bagaimana kitab Bible ini berproses dari dulu sampai sekarang. Makanya Bible tidak pernah dikatakan kitab sempurna, tapi kitab penggenapan. Makanya sampai saat ini dia berproses. Kau cari orang Kristen tidak pernah mengaku kitabnya itu kitab sempurna. Karena kenapa? Di sana berjalan dengan seiring waktu. Jadi makanya kita sejarah dan pewahyuan. Bukan ujuk-ujuk Musa mendapatkan wahyu dari Tuhan. Ada prosesnya, waktu kapan. Siapa di sana kejadiannya. Jadi ada saksinya, ada itunya. Ada kronologinya, bukan ujuk-ujuk datang firman. Dari mana datang firman? Okay. Itu bedanya kitab saya dan kitab kalian. Kitab saya berproses. Silakan. Oke, sampai sekarang menurut Anda Bible itu bukan sempurna sampai sekarang, masih diproses. Kita kami bukan kitab sempurna, tapi kitab penggenapan. Kacau. Jadi apa yang menjadi dengarkan. Brother, yang menjadi buatan kehendak Tuhan yang diharapkan di masa datang harus tergenapi. Astagfirullah. Oke, brother, saya mau ulang lagi ya. Sampai sekarang Bible Anda masih dalam proses, bukan sempurna, betul? Ya. Atau tidak? Oke, lanjut brother Tata dari sini, lanjut aja. Brother Tata lanjut dari sini. Lanjut, bukan kau. Ustaz Tata itu udah biasa sama saya. Kau dulu kau. Mabok jenderal. Lagi mabok kau jenderal. Waduh. Bukan, bibirnya dia Sudah, Pak, cukup. Brother General, saya itu orang khusus dibandingin pastor atau theologist dengan awam Kristani. Saya bukan debat, saya itu berteriaja dan exchange dialog atau diskusi. Yang Anda sudah cerita Anda sudah cerita sendiri, Bible masih dalam proses. Biar dulu saya bicara dulu. Sudah, Mayor, lanjut. Mayor, biasa saya bicara dulu. Orang bicara lu tiban. Gimana sih lu? Gak sabar banget. Gini loh, Mayor, pertanyaannya. Kalau memang Bible itu tidak sempurna, berarti ada yang kurang. Kira-kira kekurangannya Bible itu apa ya, bro? Oke, gini Bang Endi ya. Harus saya katakan, kitab Bible itu kitab sejarah dan pewahyuan. Ya, bagaimana sejarah itu ditulis
dengan bagaimana wahyu itu datangnya. Jadi kan ada kisahnya, ada kronologinya bagaimana itu terjadi kedatangan firman itu. Contohnya Bukan, saya potong, bukan itu yang ditanya. Bro, bukan itu yang ditanya. Bukan itu yang ditanya. Aduh, ini lagi siapa sih? Biar aku tambahkan. Ntar dulu, Jenderal, tadi Anda ngomong gini, Mayor. Bible itu tidak sempurna. Artinya tidak sempurna berarti ada yang kurang. Saya nanya sederhana doang. Yang kurang apa? Dengarkan, makanya jangan di framing. Bible kami tidak pernah mengatakan kita sempurna. Kami tidak pernah mengatakan kita sempurna. Iya. Catat, jangan di framing bahasanya. Kami tidak pernah mengatakan kitab kami kita sempurna, tapi kitab kami kita penggenapan. Tadi Anda barusan ngomong dari awal tidak sempurna. Ada yang ngomong loh, ada rekamannya. Izin Bang Andi. Iya, sekarang ini kalau saya katakan, kalau saya katakan tidak. Ini siapa sih Weleng Rintar dulu? Saya tidak mengakui saya tidak Iya, sempurna. izin komen Bang Andi. Apa sih? Jadi Anda tadi dari awal saya dengar loh. Tadi saya malas ngomong. Anda mengatakan, dengerin dulu, kitab Anda tidak sempurna. Yang namanya tidak sempurna berarti ada yang kurang. Pertanyaannya yang kurang apa? Mana loh, sederhana toh, silakan. Oke. Kenapa saya katakan bukan kitab sempurna? Karena kitab kami adalah kitab penggenapan. Jadi harus tergenapi. Bagaimana Yesus Kristus yang dijadikan? Dengarkan. Ini Weleng Ri apa sih? Dengarkan. Ntar dulu. Dengarkan. Makanya Pak, kalau beli sempak jangan kekecilan, jangan dibeli size S. Ini gelisah kawan. Dengarkan. Kalau kitab kami katakan kita sempurna, berarti tidak akan ada lagi berproses lagi akan datang. Ya, sudah kejadian, sudah terlaksana, sudah tergenapi. Mayor, kau kok muter-muter? Masih ada. Bro, kamu kok muter? Saya sederhana loh. Dengerin dulu. Anda tadi mengatakan dari awal, dengerin dulu, woi. Anda tadi mengatakan dari awal kitab Anda tidak sempurna. Yang namanya tidak sempurna berarti masih ada yang kurang. Pertanyaan saya sederhana loh. Apanya yang kurang di Bible itu? Silakan. Oke. Jangan dipotong, ya. Bagaimana kita mau mengatakan kita sempurna? Padahal kita masih menunggu ada hal-hal nubuatan yang harus tergenapi. Kesempurnaan apa itu? Belum terjadi. Kalau memang sudah dikatakan sempurna. Kan sudah dikatakan bahwa akan datang anak manusia turun kedua kali. Emang sudah datang anak manusia kedua kali turun ke dunia? Udah. Itu Luga itu udah datang. Hah? Luga udah datang Mesias kedua kali. Ya, Luga. Itu jadi kalau ada mengaku kata sempurna hanya milik Tuhan kata sempurna. Oke, cukup udah paham. Artinya tidak sempurna, masih ada yang kurang karena menunggu nanti Yesus datang kedua kali. Nah, kira-kira nanti datang kedua kali. Ntar dulu. Nanti kalau dia datang kedua kali, kira-kira dia bawa apa untuk menyempurnakan? Apa yang dia bawa? Silakan. Oke, penggenapan. Jadi bukti penggenapan itulah bukti daripada kebenaran daripada Tuhan yang benar. Oh, penggenapan bahwa jadi sekarang konsep ketuhanan belum jelas. Jadi artinya dia datang untuk mempertegas siapa itu Tuhan gitu. Kenapa belum jelas? Sudah jelas Tuhan itu Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa belum jelas? Ya kalau begitu nanti Yesus datang ini dia bawa materi apa? Bawa materi apa? Ya bagaimana Tuhan sudah mengatakan bahwa anak manusia akan datang kedua kalinya. Berarti siapa yang berkata itu? Ya Tuhan sesembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kan dia datang nggak mungkin datang. Ntar Bang. Dia kan Yesus datang kedua kali kan nggak mungkin datang rekreasi. Dia bawa misi. Kira-kira dia bawa apa ya? Dengar Bang Di. Ya. Bagaimana Tuhan itu sudah mengatakan tertulis dalam Bible itu sendiri bahwa anak manusia akan datang yang kedua kalinya. Ya. Ya kita tulis benarkah Bible ini menggenapinya? Kalau tidak terkena contohnya. Yang Mayor jawab dong. Kan dia datang kedua kali. Iya, dengar dulu lah. Jangan dipotong. Di saat silakan. Dunia akan kedatangan seorang Mesias untuk menjadi pengampunan dosa. Ya datang, yaitu Yesus Kristus. Makanya Yesus adalah penggenapan. Nah, setelah Yesus mati dan bangkit hidup kembali dan naik ke surga, dia dijanjikan lagi akan datang ke dunia ini untuk menghakimi, untuk menjadi hakim yang agung. Jadi dia datang untuk hanya menghakimi saja, begitu? Iya. Jadi cuma itu doang kedatangan yang nggak ada. Taruh dulu. Jadi datang untuk menghakimi.
Nggak ada lagi misi lain kecuali itu. Nggak ada. Kalau dalam kami tidak ada dia. Sekarang gini aja bang ini. Kalau dalam iman kami tidak ada misi Yesus itu untuk sampai membunuh babi. Tidak datang ke Yesus. Tidak Ya tiap hari udah. dibunuh babi. Nggak ada lagi ya kecuali misi apa tadi diulang? Ya misinya untuk penggenapan. Bagaimana dunia ini terus dihakimi. Oke, menghakimi dunia ini gitu ya. Cara menghakiminya gimana? Apa yang dia hakimi Ya dan cara menghakimi? dia diadili sesuai kehendak dari Allah Bapa sendiri. Tuhannya Abraham dan Yakub. Jadi Yesus ini turun sebagai Tuhan apa sebagai suruhan Tuhan? Yesus itu adalah media sesembahan. Dia itu sesembahan orang Kristen. Enggak, saya tanya pertanyaan gini loh. Yesus datang kedua kali ini sebagai Tuhan atau suruhan Tuhan? Dia tetap jadi Tuhan. Karena kenapa dikatakan di Matius 28 ya, dia 19 dia 18 sudah dikatakan kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan Oh, jadi siapa yang pernah mengatakan itu? Di kitab mana pernah ada mengatakan ya itu? nggak apa-apa. Kita mau aja nggak apa-apa. Jadi dia datang sebagai Tuhan gitu ya? Ya iya, karena definisi kata Tuhan yang kita taat dan tunduk padanya bang ini bukan pencipta. Sebagai apa dong? Sebagai bukan pencipta turun? Ya bukan. Terus sebagai apa? Ya dia datang sebagai sesembahan yang kita harus kita taat dan tunduk padanya. Kok Anda menyembah yang bukan pencipta sih? Ya kenapa? Yang sudah boleh, dikatakan dengarkan, dikatakan di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini maka dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bang Percaya sebagai sembahan atau percaya sebagai utusan? percaya. Oke dengarkan, di saat Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak bilang, aku percaya dan aku tak tunduk kepada Yesus, berarti itu Yesus Tuhanku. Oke, jadi yang turun itu Yesus bukan Bapak ya, yang turun ya. Sampai kapanpun Allah Bapa tidak akan pernah turun di dunia ini. Hancur dunia ini kalau Bapa turun. Jadi tapi nanti yang dengan ada kehendaknya, dengan segala kuasanya, Jadi yang Bapa ada- bisa entar dulu, Mayor, udah menghadirkan cukup. dirinya di sini dengan konsepnya sendiri. Jadi yang Anda sembah yang mana sih? Yesus atau Bapak? Iya Allah Bapa, tapi medianya Yesus Kristus. Jadi sembahan dua. Oke, sekarang gini. Oke, dengarkan Bang Endi. Iya, Kasih iya. analogi. Iya, Ini Bang silakan. Endi udah bolak-balik diskusi sama saya. Di saat Bang Endi mau tunduk dan hormat kepada presiden, Anda harus jumpai Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo, hormat Pak Prabowo. Anda sudah tunduk datang pada presiden. Tapi Prabowo bukan Tuhan. Ya. Jangan dulu kita analogikan ke presiden dulu. Kalau Pak Prabowo, kalau Anda mau tunduk kepada presiden dan hormat presiden, hormatlah Pak Prabowo. Pasti Anda dikatakan hormat pada presiden. Dia sesama manusia wajar lah, tapi ini kan Tuhan yang kita omongin. Nggak usah, saya kasih analogi berkembang dicerna lo Bang Endi. Nggak nyambung malah. Nggak nyambung. Berarti menyembah Yesus itu sama dengan menyembah presiden. Ya seperti itu analoginya. Bagaimana kita karena presiden sampai kapanpun tidak akan pernah bisa dilihat tanpa ada sosok yang bisa kita ini menduduki jabatan itu. Kalau menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapak atau beda? Ya iya. Kalau kita menyembah karena dia jalan menuju kebenaran, menuju Allah Bapa. Akulah jalan kebenaran. Jadi Akulah jalan kebenaran dan hidup. Oh, jadi Bapak dan